Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novidian Pratiwi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sempat saya tampung kemarin. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama itu, apa itu korupsi? Nah, di sini saya akan jawabnya ya. Korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau harta kekayaan untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi ini biasanya dilakukan oleh para pejabat yang memegang jabatan pemerintah. Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut al-fasad atau riswah, tetapi yang lebih spesifik adalah ihtilas atau nab al-amwal al-ammah. Nah, seperti itu ya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana korupsi dalam pandangan Islam. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada sisi yang tidak diatur oleh Islam. Aturan atau konsep ini bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku Muslim. Konsep Islam juga bersifat totalitas dan komprehensif. Tak boleh dipilah dan dipilih, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pada zaman sekarang. Mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Dan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan atau kesucian. Harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum atau pidana Islam. Karena mengikat harta mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah termasuk dimensi yang haram, karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan membacakan pertanyaan nomor 3 ya. Korupsi dalam istilah Islam dibagi menjadi berapa istilah, yaitu apa aja? Nah, korupsi dalam istilah Islam itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu riswah atau suap, yang kedua sarokah atau pencurian, yang ketiga yaitu gashish atau penipuan, yang keempat itu khianat atau pengkhianatan ya. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaannya yaitu, apa dalil yang menjelaskan tentang korupsi? Nah, di sini saya akan menjawabnya ya. Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan gulul dan ahdul amwal bil batil, sebagaimana disebutkan oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim, supaya kamu dapat harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Sedangkan dalam hadis yang lebih konkret lagi dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat penyuap, penerima suap dalam proses hukum. Tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudarat atau bahaya bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan gulul atau korupsi tidak luput dari keburukan dan mudarat tersebut. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaannya yaitu, contoh korupsi itu apa aja sih? Nah, kalau untuk contoh korupsi itu banyak banget ya. Seperti korupsi uang negara, korupsi waktu, korupsi suap menyuap, korupsi tindakan pemerasan, korupsi penggelapan jabatan, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan berikutnya ya. Nah, ternyata ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya yaitu, siapa sih yang dapat melakukan tindakan korupsi? Di sini tuh siapapun bisa melakukan korupsi, baik dalam kalangan remaja maupun kalangan pejabat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.